sebenarnya itu secara tidak sengaja Pak. Saya itu waktu SMA kelas 3 itu saya kan kos di tempat Bude. Nah Bude saya itu kan punya kos-kosan. Yang kos di situ kan muslim-muslim. Itu ada Al-Quran tergeletak di meja. Di meja itu. Nah, saya sambil pulang sekolah itu saya nggak tahu kalau itu Al-Quran ya. Saya ada buku merah gitu aja, buku merah tak baca. Nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat Al-Quran. Nggak pernah, sebelumnya nggak pernah. Jadi nggak tahu Al-Quran seperti apa kan, nggak tahu toh Pak. Itu tahunya buku merah kecil, tebel itu tak baca. Tak pikir ada tulisan Arab, oh ini tulisan Arab ya. Aku pikir oh ini pelajaran agama Islam. Tapi nggak tahu kalau itu kitab suci, nggak tahu. Terus saya baca gitu. Terus mbaknya yang kos itu bilang sama mbak yang lain, tuh lihat orang Kristen kok baca Al-Quran gitu. Nah saya malah kaget, loh mbak ini Al-Quran toh. Aku bilang gitu, iya itu Al-Quran. Loh mbak kok Al-Quran isinya baik ya. Saya bilang gitu, loh gimana sih kamu itu Al-Quran itu kitab suci kok nggak baik, gimana sih gitu. Saya bilang, loh mbak, lah kalau Al-Quran ini baik, orang Islam harusnya baik dong. Saya bilang gitu. Ya baiklah. Udah saya tutup. Saya kan sambil makan. Besok lagi pulang sekolah saya penasaran, ambil lagi itu. Tapi itu tak baca lagi sambil duduk seenaknya gitu Pak. Baca lagi, bukanya asal-asal juga baca-baca. Kok pelajaran tentang mengacara, udah tahu ayat apa saya juga nggak tahu ya, Allah yang menunjukkan mungkin ya itu ya, tentang bagaimana sikap kita pada orang lain tuh loh, secara mengasihi orang lain, gitu loh. Loh ini kok berarti kok ya, kok baik ya gitu loh. Penasaran, besok lagi saya penasaran akhirnya. Al-Quran itu ditaruh situ oleh teman-teman ibu itu memang disengaja untuk memancing ibu atau memang nggak sengaja aja, karena kan di meja mereka. Di meja mereka kan mungkin kan setiap saat membaca. Mungkin waktu habis maghrib atau apa, atau habis subuh itu kan ditaruh di situ. Saya kan main aja ke kamar kakak-kakak itu yang kos di situ. Saya kan waktu itu paling kecil. Saya SMA sendiri, mereka ada yang kuliah, ada yang sudah kerja gitu. Saya main ke kamarnya beliau gitu, terus ngeliat itu saya ambil aja, baca gitu. Nah, pertama Al-Quran yang dibaca, yang ibu katakan kok baik itu apa? Tentang apa? Masih ingat ya? Kayaknya tentang itu, cara mengasihi orang lain dulu, bersikap kepada orang lain, cara bersikap. Jadi orang yang harus bersikap ke orang lain seperti ini gitu loh. Saya waktu itu menangkapnya seperti itu kok loh. Kok tidak seperti yang saya pahami selama ini. Selama ini kan orang Islam suka berantem, bertengkar, terus bisa boleh membunuh siapa saja kayak gitu, nggak sayang kepada sesama gitu loh. Kok ini kok beda gitu loh. Terus besok penasaran lagi, saya buka lagi, kok ajarannya juga baik, kok seperti juga di ajaran di agama Katolik gitu loh. Kan ada tuntunan-tuntunan macam-macam kan di situ. Loh kok baik ya gitu loh. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa agama Islam itu berarti baik. Terus saya tuh bilang sama mbaknya di situ, mbak berarti kalau orang Islam itu nurut sesuai dengan Al-Quran, pasti dia baik. Saya bilang gitu. Jadi semua, lah baiklah orang agama kok nggak baik gitu, agama Islam kok nggak baik, lah setauku nggak baik. Aku bilang gitu, setauku nggak baik, tapi kok tuntunannya seperti ini. Jadi kalau seorang Islam itu menurut sesuai dengan Al-Quran pasti dia baik. Saya bilang gitu. Terus saya pernah ngomong ke teman saya yang sudah muslim gitu ya, yang sudah muslim sejak kecil, saya pernah ngomong, aku mungkin nantian suatu hari aku mau masuk Islam kalau ada seseorang yang imannya lebih kuat dari saya, yang bisa menunjukkan tentang agama Islam ini pada saya. Saya bilang gitu. Ya udah, terus ya seiring jalannya waktu itu tetap aja kan masih peribadatan masih sesuai dengan agama saya yang dulu, masih ke gereja, masih masih atau itu apa acara apa ya misalnya masih aktif lah, masih aktif, lebih aktif lagi karena saya tinggalnya di Solo di Madiun Taman waktu itu. Jadi kan kalau ke gereja deket, lebih ini gitu loh. Misalnya acara Minggu Palem apa masih puasa yang apa namanya hari itu apa Rabu Abu apa itu masih, jadi masih saya ikuti, masih ikut puasanya itu masih. Tapi terus
akhir ujian SMA, saya diketemukan sama Allah dengan seseorang yang akhirnya menunjukkan saya jalan ke agama Islam. Gitu. Jadi singkat cerita itu ada seorang yang naksir saya, dia Islam, dia menjadi pacar saya, dia mengenalkan saya pada agama Islam. Gitu. Akhirnya saya juga menikah sama dia, tapi hanya sebentar dalam pernikahan kami dipisahkan oleh Allah karena dipanggil Allah. Beliau jadi tugasnya dia sudah selesai untuk membawa saya kepada agama ini. Ya. Bukan karena mimpi, bukan karena sebuah pencarian ya? Enggak sama sekali. Artinya keimanan Katolik waktu itu baik-baik saja? Iya, baik-baik saja. Tapi setelah melihat itu, saya jadi ragu-ragu. Saya jadi ragu-ragu, berarti agama Islam ini benar, terus agama saya mungkin ada yang salah ya, gitu loh. Mungkin ada yang salah. Kok bisa, kok beda gitu loh, beda. Kan di situ cuma dikatakan kalau Tuhan itu satu. Semua ajarannya kan sama sebetulnya menurut saya ya Pak, waktu itu ya. Waktu itu ya. Ajarannya semuanya tuh sama, cuma bedanya kalau di agama Islam itu dikatakan Tuhan itu satu. Di tempat non Muslim waktu saya Katolik, Tuhan Allah itu juga satu, tapi ada juga Putra dan ada Roh Kudus yang menyertai Tuhan. Jadi Trinitas, gitu loh. Ada seperti itu. Tapi kalau di agama Islam kan mutlak. Hanya satu, tidak ada yang lain gitu, tidak ada Putra, tidak ada Roh Kudus. Kalau di dalam agama Islam itu Roh Kudus itu juga roh dari ciptaan Tuhan sendiri kan. Tapi kalau di dalam Katolik itu kan sebuah Trinitas, gitu. Terus saya akhirnya apa salah ya gitu loh. Apa salah ya selama ini anggapan saya itu salah ya tentang ketuhanan saya gitu loh. Gitu. Terus kita mencari tahu, terus ada yang teman saya yang akhirnya membawa saya ke agama saya itu, yang itu menjelaskan pelan-pelan, dijelaskan bahwa Tuhan itu memang hanya satu. Kalau tidak satu berarti bukan Tuhan, karena dia menciptakan segala sesuatunya sendiri. Kalau ada yang lain nanti jadi berantem. Tuhan berantem. Jadi kan berarti kan nggak ini kan nggak bisa kan masuk dipimpin 2 atau 3 gitu loh. Terus ya pelan-pelan sekali, nggak tahu bagaimana caranya beliau ya, waktu itu saya lupa caranya beliau menjelaskan kepada saya tuh, tapi akhirnya saya tuh bisa paham gitu loh. Terus saya tuh disuruh mencari kesalahannya agama Islam. Coba kamu cari kesalahannya agama Islam di mana, salahnya di mana, coba gitu. Saya tantang gitu loh. Dari setiap ada pertemuan itu ditantang saya untuk mencari kesalahan agama Islam. Saya baca-baca lagi kan Al-Quran, pelajaran agama itu, saya kok ya nggak ada salahnya gitu loh. Kok iya, saya tuh mencari salahnya nggak ada salahnya. Ternyata agama Islam nggak ada salahnya ya, ajarannya bener semua gitu. Yang boleh nikah lebih dari satu tadi tidak masuk. Ya saya tanyakan juga, kenapa boleh menikah lebih dari satu? Lah kamu nggak tahu boleh menikah dari satu itu yang bisa adil. Kalau nggak adil kan juga nggak boleh itu. Dan keadilan itu sebenarnya mutlak milik Allah gitu. Tapi mereka kok berani gitu loh, menikah nyatanya tuh banyak tuh loh Pak Haji, saya bilang gitu, Pak Haji itu pasti istrinya kan lebih dari satu gitu. Nggak semuanya gitu loh. Itu yang bisa adil, yang mampu dan yang merasa bisa. Tapi kalau merasa nggak mampu, merasa nggak bisa itu jelas nggak mungkin ambil risiko itu gitu. Terus kenapa boleh bercerai? Nah kalau memang jalan satu-satunya yang terbaik harus bercerai daripada dipaksakan harus terus saja, akhirnya saling menyakiti, merusak rumah tangga, dan itu juga berakibat buruk bagi perkembangan anak-anak dan semuanya. Kenapa nggak harus bercerai gitu loh? Kan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kan saya bilang gitu. Nggak begitu. Itu di Islam pun cerai itu adalah sesuatu hal halal yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau harusnya kan orang bertindak jangan yang dibenci. Bertindak harusnya yang disukai Allah saja gitu. Jadi itu kan alternatif terakhir, sebuah tindakan yang sangat terakhir diambil harusnya. Gitu. Terus akhirnya lama-lama saya oh iya ya, kok agama Islam tuh enggak ada salahnya. Saya nyari salahnya enggak ada salahnya gitu. Terus saya tanya ke teman-teman kuliah saya. Tanya-tanya apa-apa saya tanyakan ke teman-teman kuliah. Gimana ini terus diterangkan gitu. Iya memang agama Islam nggak ada salahnya sih, mau cari salahnya nggak ketemu. Ya, dalam proses
katakanlah apa nih ya, pencarian atau pendalaman itu ya, atau membandingkan itu, Ibu juga bertanya atau konsultasi atau berdiskusi dengan mungkin Romo, mungkin tokoh-tokoh di Katolik atau di ayah ibu, saudara ibu? Oh enggak, saya enggak berani, enggak punya keberanian untuk itu, terus terang. Saya enggak punya keberanian di anu sendiri. Saya jalani sendiri. Saya saya apa namanya ya, bertanya pada diri sendiri. Saya tuh jadi ragu. Tak pikir-pikir ya bener, masuk Tuhan kok dua, ada Tuhan Bapa, ada Putra. Masuk Tuhan punya putra gitu kan, kayaknya gak mungkin ya gitu loh. Terus dalam hati saya jadi ragu, ada keraguan. Berarti mungkin yang benar yang Islam ya, karena kan Tuhan itu satu. Kenapa ada Tuhan Putra? Itu kan bukan putra. Saya merasa ini berarti anggapan saya itu salah sebetulnya. Seharusnya orang non Muslim itu tidak menganggap itu putra. Tetap aja itu seorang nabi, rasul yang disayangi Allah gitu, tapi kan tetap tidak boleh dipanggil Tuhan. Kenapa disebut Tuhan gitu loh. Jadi dalam hati saya, oh ya ini sebuah penyebutan yang salah. Penyebutan yang salah, yang seharusnya itu tidak dikatakan sebagai Tuhan, tapi dikatakan sebagai Tuhan. Bahkan ada yang sampai orang itu sampai, kalau orang Muslim yang apa ya terlalu sesat mungkin ya, itu sampai kayak Allah sendiri tuh kayak nggak ada loh Pak. Yang disebut Tuhan itu adalah Yesus itu loh Pak, sampai gitu loh, sampai dia tuh kalau menyebut Tuhan tuh tujuannya tuh Yesus loh, bukan Allah loh, bukan pencipta langit dan bumi loh, sampai gitu loh, ada yang ekstrim segitunya. Jadi saya tuh merasa ini salah berarti ya, kalau meminta apa-apa kok bukan pada Allah gitu loh, kan waktu menyebutnya Allah ya, kenapa kalau minta apa-apa enggak pada Allah, kenapa kepada yang Yesus yang dikatakan sebagai putranya, sedangkan Yesus sendiri sebenarnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena kan sudah di surga dan sudah tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu hanya Allah gitu loh. Satu-satunya yang bisa menolong manusia itu Allah. Kenapa masih menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Sadar saya akhirnya di situ, oh saya salah selama ini gitu loh. Saya salah telah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, itu salah. Saya boleh percaya Yesus itu sebagai Rasul, sebagai apa namanya kecintaan dari Allah ya, yang diberkati banyak banget dengan keajaiban atau mujizat, misalnya menghidupkan orang mati, atau menyembuhkan orang sakit kusta, atau menyembuhkan orang yang buta dan sebagainya. Itu tapi kan juga dari Allah, bukan dari kemampuan dia sendiri. Dan semua manusia, seluruh manusia di muka bumi ini tanpa kehendak Allah dan izin Allah tidak bisa melakukan itu. Akhirnya saya paham itu, paham begitu itu loh. Oh ya berarti saya salah selama ini gitu. Itu dari situ saya, oh ya berarti yang benar itu Islam, yang tidak boleh menganggap ada Tuhan lain selain Allah itu gitu loh. Kemudian mantap masuk Islam ya? Ya dari situ. Nah, masuk Islamnya gimana Bu? Memberitahu orang tua, izin orang tua? Oh enggak, diem dulu Pak. Diem kan takut Pak, masih kuliah loh Pak. Masih kuliah, masih berbiaya, masih ini loh Pak. Jadi masih sembunyi. Terus berapa lama itu? Kan lama Pak, kan saya kos, jadi orang tua nggak tahu kan. Terus apa namanya, disuruh itu sakramen penguatan itu saya nggak mau. Waktu kan sudah dewasa, harusnya kamu sakramen baptis lagi, sakramen penguatan gitu ya. Nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Enggak, nanti aja gitu loh, alasan. Terus ntar aja gitu, saya bilang sama teman. Terus mungkin mawon alasan terus, pokoknya alasan sibuk dan sebagainya, masih kuliah ini. Tapi sebenarnya saya udah mulai goncang kan itu, terus saya sudah masuk Islam, apalagi saya udah nggak mau. Terus ketika ditawari sakramen yang kedua itu belum masuk Islam, tapi sudah mulai goyah kan. Enggak nanti aja pun mawon gitu, masih sibuk. Orang tua sudah curiga, kenapa ini nggak mau gitu loh. Sedangkan kakak saya dua kan sudah sakramen penguatan semua. Itu terus saya setelah masuk Islam ya sembunyi dulu sampai lama banget, sampai kuliah semester berapa Bu, atau tahun keberapa? Ketahuannya saya tuh sudah hampir berakhir saya masa kuliah saya kok, baru ketahuan. Karena kan nggak pernah mau ke gereja, kalau pulang hari Minggu juga nggak ke gereja, kalau gitu loh Pak.
Lama-lama kan tahu, terus akhirnya ya saya bilang kalau saya Terus, itu bentar Pak, sebelum gimana tahunya tadi itu, lah selama yang di rumah itu gimana Ibu kemudian melakukan sholat atau ibadah-ibadah yang lain? sholatnya kan di kamar saya Pak. Di kamar? Iya di kamar, nggak tahu juga mereka. Kamarnya sendiri, nggak Iya, gabung kamar dengan saya saudara sendiri. yang lain? Nggak gabung. Tempat saya itu ada kamar-kamar anak itu privasi. Jadi Gitu. secara ekonomi mampu Bu ya orang tua? Ya. Artinya punya kamar-kamar sendiri? Iya gitu ya, ya biasalah keluarga yang menengah gitu. Jadi nggak tahu. Terus saya Apa, kan Bu, lebih pegawai? banyak kos. Pegawai atau? Pegawai semua. Kan anu Pak, namanya saya kan banyak kos. Jadi pulang ke rumah kan hanya hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu gitu. Iya gitu. Terus lama-lama kan ketahuan karena kan pacar saya itu datang terus sholat apa kan gitu toh. Terus ditanyain, "Kamu berarti anu toh, itu kan Islam gitu toh." Malah dia tuh sengaja malahan sholat itu ke masjid ngajak tetangga-tetangga gitu loh. Oh. Jadi lama-lama ketahuan Pak. Gimana itu Bu kemudian? Ya ketahuan terus dia jadi rame kan, terus saya suruh pergi dari rumah. Kan disuruh milih kan Pak. Ditanya dulu ya, benar masuk Islam atau iya, enggak? kamu tuh masuk, ya saya udah masuk Islam udah lama. Kaget Bu ya? Itu, oh ya udah kan orang tua malu. Sampai gitu, terus ya udah saya nggak pulang aja. Kalau daripada saya bikin malu orang tua. Saya anu aja, saya ngekos di Solo aja terus biar nggak anu. Kan nanti kan ditanyain sama apa namanya ya di paroki sini tuh ada setiap hari apa waktu itu lupa saya, Rabu malam atau apa itu ada seperti perjamuan kudus atau apa ya namanya. Kalau sekarang tuh pengajian lah kita gitu loh. Itu kelompok itu kan saya nggak pernah ikut gitu tuh loh. Nanti kan ibu saya ditanyain gitu kan malu jawabnya gitu loh. Ya udah saya nggak pulang aja. Gitu ya udah terus kita di anu aja lah, kita ini ndak anu lagi, Nggak berhubungan dulu? ndak berhubungan dulu. Tapi nggak diusir kan Ibu? Disuruh pergi dari rumah. Disuruh ke rumah. Ya kalau gitu kamu nggak usah pulang. Lalu untuk Gitu. kebutuhan-kebutuhan lainnya masih kuliah Pak? Masih kuliah, akhirnya yaitu calon suami saya itu kan terus ya sudah kalau kamu ikut ke Solo sama saya nanti saya bilang sama keluarga saya. Akhirnya kan keluarga mereka kan baik banget sama saya. Jadi yang ngajari sholat, ngajari apa itu mereka memang mereka dulu sudah deket duluan. Itu terus ya sudah anu bismillah aja gitu. Bisa. Terus saya nikah siri juga diam-diam. Nikah resmi aja juga masih diem-diem, tapi setelah berlangsung pernikahan resmi apa di KUA baru bilang gitu. Jadi nikah siri diem-diem dulu, dulu karena kalau nggak diem nanti malah nggak terlaksana itu loh Pak. Gitu. Iya. Tidak ada usaha mungkin dari orang tua atau kalangan gereja atau kakak adik menarik kembali ke Bukatarena ke agama lama itu? Ada nggak usaha itu? Ada, kakak saya tuh setiap saat kirim surat. Macem-macem gitu. Ya, tapi saya sudah nggak mau, saya bilang gitu, saya udah Islam. Waktu itu belum ada HP Bu ya? Surat? Belum ada, adanya surat-surat. Isi suratnya apa Bu? Ya dikasih ayat-ayat gitu loh Pak. Dikasih ayat-ayat dari Matius sekian-sekian itu tentang bahwa akulah jalan hidup, kalau tanpa aku orang tidak akan selamat gitu tuh loh. Yesus kan berkata kalau tidak melalui dia tidak akan ada yang selamat gitu-gitu tuh. Gitu. Terus saya tuh bilang, iya saya tahu saya tahu Yesus itu baik, mulia, diberkahi Allah sebagai seorang rasul, seorang nabi yang mulia, yang disayangi Allah. Tapi kita tidak harus menganggap dia sebagai Tuhan. Saya bilang gitu. Saya bukannya saya tuh membuang Yesus, dipikirnya saya membuang Yesus. Saya tidak membuang, saya sungguh-sungguh menghormati Yesus. Sungguh-sungguh saya juga mencintai Yesus. Saya tidak kurang sama sekali, cinta saya pada Yesus tidak berkurang sama sekali. Tapi tidak harus saya sebut sebagai Tuhan. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Di dalam Alkitab itu tidak ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan, itu nggak ada sebenarnya. Dia selalu mengatakan anak manusia. Anak manusia gitu loh. Tapi kenapa orang-orang
Kristen atau Katolik itu justru menafsirkan itu karena sifat rendah hatinya Yesus. Karena dia sebenarnya dia Tuhan, tapi rendah hati, dia mengaku sebagai anak manusia gitu loh. Gitu. Tapi sebenarnya kan yang dikatakan Yesus itu benar, dia itu anak manusia gitu loh.